Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Nur Aziza. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Sidamuli, Kabupaten Pangandaran. Saya akan menceritakan tentang asal-muasal Pantai Karangini. Dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang sudah lanjut usia. Mereka tinggal di tepian pantai. Meski tidak memiliki keturunan, namun mereka tetap hidup bahagia. Mereka berdua bernama Ki Arga Piara dan Nini Ambukolot. Mereka berdua saling menyayangi satu sama lain, sehingga terciptalah hidup yang harmonis. Karena mereka tinggal di pesisir pantai, maka penghasilan Ki Arga Piara yaitu nelayan, dan Nini Ambukolot yang senantiasa menjaga rumah siang dan malam ketika Ki Arga sedang melaut. Ki Arga Piara akan berangkat melaut bila malam telah tiba dan akan kembali keesokan harinya. Hasil tangkapan ikan yang Aki dapat akan dijual ke pasar dan separuhnya lagi akan dimasak oleh Nini Ambukolot sebagai sajian makan bersama Ki Arga. Hingga suatu malam, Ki Arga mengeluh bahwa ia merasa tidak enak badan. Nih, kok badan Aki sakit semua ya? Badan Aki pegal-pegal. Ini Aki juga ada batuknya nih, ucap Ki Arga Piara kepada Nini Ambukolot. Ya sudah Ki, jangan dipaksakan, nanti takutnya terjadi apa-apa dengan Aki, ucap Nini Ambukolot dengan perasaannya khawatir. Namun entah mengapa Ki Arga Piara seolah memaksakan dan memuatkan dirinya untuk berangkat melaut. Berangkatlah Ki Arga Piara dengan membawa peralatan melautnya beserta doa dan tatapan khawatir dari Nini Ambukolot. Perlahan-lahan Ki Arga Piara mulai mendayung ke lautan. Nih, Aki berangkat dulu ya. Doakan Aki semoga mendapatkan hasil yang banyak, ucap Ki Arga Piara sambil melambaikan tangannya. Iya Ki, hati-hati. Ini doakan Aki mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dan Aki dapat pulang dengan selamat, ucap Nini Ambukolot sembari menjawab lambaian tangan Ki Arga. Sepulang dari pantai mengantar Aki, Nini Ambukolot begitu gelisah. Namun ia tidak pernah lupa untuk selalu mendoakan akan keselamatan suaminya. Di tengah lautan lepas, Ki Arga Piara menghentikan dayuhannya. Lalu ia melemparkan jala yang ia bawa brush ke lautan. Ditunggu beberapa saat, lalu perlahan-lahan ditariknya oleh Ki Arga. Namun alangkah terkejutnya Ki Arga karena saat ditarik tidak ada satu ikan pun yang tersangkut di jalannya. Lemparan demi lemparan Ki Arga lakukan, namun tidak ada hasil pula. Ki Arga Piara pun merasa putus asa dan kelelahan di atas perahunya. Pagi telah tiba dan telah berganti hari. Namun Ki Arga Piara tak kunjung pulang. Nini Ambukolot khawatir karena tak biasanya Aki pulang telat begini. Rasa khawatir semakin menjadi dan melanda hati Nini Ambukolot yang membuat jantung Nini Ambukolot berdegup kuat. Duk, 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 duk. Nini Ambukolot berkata dalam hatinya, "Duh, kemana si Aki? Sudah siang begini belum pulang." Karena merasa ada yang tak beres, Nini Ambukolot pun pergi ke pelabuhan.
Sesampainya di sana, ia memang tidak melihat suami dan perahu miliknya. Perlahan-lahan, air mata mulai menetes membasahi pipi Nyi Ambu Kolot yang keriput. Lalu Nyi Ambu Kolot pun bertanya kepada tetangganya yang sesama nelayan juga. "Kang Ujang, Kang!" seru Nyi Ambu Kolot. Mendengar panggilan itu, Kang Ujang pun menghampiri Nyi Ambu Kolot lalu bertanya, "Iya, ada apa Nyi? Tumben ini siang begini ada di pantai." "Begini, apakah Akang melihat suamiku dan semalam belum pulang?" ucap Nyi Ambu Kolot. "Apa? Aki belum pulang? Yang benar saja nih." Lalu Kang Ujang pun memanggil dua temannya yang lain. "Kang Yusuf, Kang Bondan, kemari sebentar." "Ada apa Kang Ujang?" Ada Nini juga di sini." "Begini, apakah kalian berdua melihat suamiku dari semalam belum pulang?" tanya Nyi Ambu Kolot dengan badan yang gemetaran. "Aki belum pulang. Tadi malam sih aku melihatnya ia pergi berlaut. Dan setelah itu aku tak melihatnya lagi," ucap Kang Bondan. "Baiklah ini diam di sini. Kami bertiga akan mencoba mencari dan membawa Ki Arga pulang dengan selamat. Ini doakan saja ya Ni," ucapan Yusuf yang berniat untuk menenangkan hati Nyi Ambu Kolot. Mereka bertiga pun menaiki perahu milik mereka masing-masing dan perlahan-lahan mendayung ke laut yang lepas. Lambat laun, matahari mulai tenggelam. Terlihat dari kejauhan, perahu yang ditandainya sudah hampir menepi. Nyi Ambu Kolot pun segera menghampiri mereka. "Bagaimana? Apakah kalian menemukan suamiku?" tanya Nyi Ambu Kolot. Mereka bertiga bingung harus menjawab apa karena mereka takut membuat Nini kecewa. Mereka saling tunjuk-menunjuk dengan waktu yang lama. Lalu Kang Ujang pun memberanikan diri untuk memberikan jawaban. Begini nih, kami minta maaf. Kami tidak dapat menemukan Aki. Tapi besok hari kami akan mencarinya kembali. Sebaiknya ini pulang karena sebentar lagi malam akan tiba." Mendengar hal itu, Nyi Ambu Kolot sangat terpukul. Nyi Ambu Kolot menangis sejadi-jadinya. Ketiga tetangganya itu meninggalkan Nyi Ambu Kolot seorang diri di pantai. Nyi Ambu Kolot pun bersimpuh, berdoa dan memohon untuk dipertemukannya ia dengan Ki Arga. Tiba-tiba keajaiban pun muncul karena tepat di hadapan Nyi Ambu Kolot muncullah batu karang yang besar dan mengeluarkan suara. "Bersabarlah Nyi Ambu, ikhlaskanlah kepergian suamimu. Batu karang ini merupakan penjelmaan dari suamimu." Mendengar hal itu, Nyi Ambu Kolot menangis kembali dan Nyi Ambu Kolot pun berdoa, "Ya Tuhan, ubahlah hamba menjadi batu karang agar hamba dapat menemani suami hamba." Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Angin pun mendadak menjadi sangat kencang. Perlahan-lahan badan Nyi Ambu Kolot mulai mengeras dan berubah menjadi batu karang tepat di samping batu penjelmaan Ki Arga. Hingga saat ini batu karang tempat penjelmaan Nyi Ambu Kolot disebut Batu Karang ini.
dan batu tempat menjelmaan Ki Argabyara disebut Balai Kamba. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah teruslah berbuat kebaikan kepada siapapun, karena suatu hari nanti kita dapat memetik hasil dari kebaikan itu. Teruslah berdoa, karena setiap doa akan selalu didengarnya. Dan jangan pernah merasa putus asa, karena Tuhan tahu mana yang terbaik bagi umatnya. Sekian yang dapat saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.